waktunya nanti, ketika Allah mengizinkan, ilmu akan membuktikan pemalsuan ijazah ini seterang benderangnya. Maka ini adalah simbol paling jelas dari kekuasaan yang dibangun atas dasar kebohongan. Bukan soal selembar kertas, tapi soal legitimasi kekuasaan yang kemudian digunakan untuk membentuk kebijakan demi kebijakan yang menentukan hidup mati rakyat. Dan lihat apa yang terjadi. Para intelektual dikriminalisasi, dan mungkin nanti akan menyusul para cendekiawan lain yang mengungkap kebenaran kepalsuan ijazah setelah kami. Mengapa mereka, para cendekiawan, dan kami dibungkam? Karena rezim panik. Mereka tahu fondasi kekuasaannya rapuh, warisan kekuasaan disterilkan dari pertanyaan. Perlawanan harus dilumpuhkan dengan pasal-pasal karet. Allah memperingatkan kita dengan tegas dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran ketika kamu mengetahuinya. Inilah yang sedang terjadi hari ini. Kebenaran yang disembunyikan. Bapak-bapak, Ibu sekalian, melihat para pahlawan kita ya. Biasa kalau melihat laki-laki yang jadi pahlawan. Tapi bagaimana jika terselip seorang perempuan yang gagah berani? Dr. Tifausia Tiasuma, kami persilahkan. Saya coba teriak ya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini kita sedang berhadapan bukan sekedar persoalan hukum. Kita sedang menyaksikan pengkhianatan besar terhadap akal sehat, moral politik, dan fondasi konstitusi negara. Kita tidak sekedar berbicara tentang ijazah palsu. Kita sedang bicara tentang pemalsuan sejarah, penghinaan terhadap akal sehat, dan kriminalisasi terhadap orang-orang yang berpikir jernih. Pada waktunya nanti, ketika Allah mengizinkan, ilmu akan membuktikan pemalsuan ijazah ini seterang benderangnya. Maka ini adalah simbol paling jelas dari kekuasaan yang dibangun atas dasar kebohongan. Bukan soal selembar kertas, tapi soal legitimasi kekuasaan yang kemudian digunakan untuk membentuk kebijakan demi kebijakan yang menentukan hidup mati rakyat. Dan lihat apa yang terjadi. Para intelektual dikriminalisasi, dan mungkin nanti akan menyusul para cendekiawan lain yang mengungkap kebenaran kepalsuan ijazah setelah kami. Mengapa mereka, para cendekiawan, dan kami dibungkam? Karena rezim panik. Mereka tahu fondasi kekuasaannya rapuh, warisan kekuasaan disterilkan dari pertanyaan. Perlawanan harus dilumpuhkan dengan pasal-pasal karet. Allah memperingatkan kita dengan tegas dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Dan janganlah kamu
mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran ketika kamu mengetahuinya. Inilah yang sedang terjadi hari ini. Kebenaran yang disembunyikan, kebatilan disebarkan, dan kebohongan dijadikan jalan untuk berkuasa. Seorang mantan penguasa telah menggunakan ijazah palsu sebagai syarat untuk naik ke tampuk kekuasaan. Apa artinya ini? Artinya seluruh produk hukum, kebijakan, dan penunjukan pejabat selama dia menjabat dilahirkan dari legitimasi yang cacat moral dan cacat legal. Kami, para cendekiawan, tidak bicara karena benci, tapi karena takut akan murka Allah jika kami melihat kebohongan dan kami berdiam diri. Kami tidak mau jadi setan bisu. Kami tidak ingin generasi mendatang belajar bahwa untuk meraih kekuasaan cukup dengan memalsukan dokumen dan memanipulasi hukum. Kami bersuara agar kebenaran ditegakkan dan kebohongan dihentikan di sini, hari ini, bukan untuk besok. Mereka ingin bungkam kami, bukan karena kami salah, tapi karena kami menyuarakan hal yang benar. Kriminalisasi terhadap kebenaran adalah tanda paling nyata bahwa kekuasaan telah kehilangan kepercayaan diri. Jika rakyat tidak bangkit, kita sedang membiarkan penipuan menjadi budaya negara kita, dan kebohongan akan menjadi warisan. Kita harus bergerak, bangkit secara intelektual, spiritual, dan moral. Kita tidak sedang ingin menjatuhkan negara. Kita ingin menyelamatkan negara ini dari kehancuran. Rakyat Indonesia, kalau kita diam hari ini, maka besok anak cucu kita akan hidup di negeri di mana kebohongan dianggap kebenaran dan mereka yang jujur dipenjara. Rakyat Indonesia, bangkitlah. Bangkit bukan dengan amarah yang buta, tetapi dengan kekuatan, dengan narasi, dengan konsolidasi akal sehat. Hari ini adalah ujian. Apakah kita akan jadi generasi yang diam saat kebenaran diinjak-injak, atau kita akan bangkit sebagai umat yang menegakkan amanah Allah? Ini bukan sekedar perlawanan terhadap satu orang atau satu rezim. Ini adalah perjuangan mengembalikan martabat bangsa, mengembalikan kebenaran sebagai dasar peradaban. Kita tidak butuh pemimpin palsu. Kita butuh keberanian yang jujur. Kita butuh rakyat yang tidak mudah ditipu dan tidak mudah dibungkam. Indonesia yang cerdas tidak akan lahir dari pemalsuan. Indonesia yang merdeka tidak lahir dari ketakutan. Saatnya nalar sehat memimpin arah bangsa. Bangkitlah wahai rakyat Indonesia. Suarakan kebenaran, selamatkan masa depan, tegakkan kejujuran sebagai dasar bangsa. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.